Kalau unit kita memang benar-benar sudah akurasinya bagus, kalau kita cuma sekedar ingin membersihkan laras. Nah, sekarang saya bertanya sama teman-teman, apakah teman-teman harus melepas laras ketika teman-teman ingin membersihkan alur laras? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Seni Pergel-gel ya. Oke, untuk teman-temanku semua ya, aku nggak ada bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman ya, jangan lupa didukung channelnya kecil ini bisa berkembang ya, dengan cara like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, dan tak lupa aku mau salam-salam buat teman-teman, salam sejahtera, salam sehat, salam sukses selalu ya untuk teman-teman dimanapun teman berada. Alhamdulillah saya juga diri sehat, amin amin ya rabbal alamin. Oke, nggak usah berlama-lama. Untuk kesempatan kali ini aku ingin berbagi lagi sama teman-teman, yaitu membahas sedikit masalah pembersih ya, pembersih laras ya. Karena aku pernah melihat ya, aku nggak membedakan, nggak merendahkan, yang jelas semua itu bagus ya. Aku pernah melihat di channel senior kita ada yang istilahnya itu pembersih laras, pakai ini, pakai ini, pakai ini ya, pakai pertalit, pakai ini, pakai cairan ini ya. Oke, sekarang gini teman-teman, kita akan membahas yang lebih amannya dan yang 100% aman teman-teman ya, untuk komponen unit kita ya, yaitu pembersih apa yang benar-benar aman dan bagaimana supaya kita istilahnya itu enggak sampai ada kerusakan ya setelah kita bersihkan ya. Oke, sekarang kita bahas masalah minyaknya ya, cairan apa. Kalau saya pribadi itu pakai minyak kayu putih teman-teman ya, tapi kemarin aku sudah melihat ada yang pakai pertalit ya, bahkan ada yang memakai cairan-cairan lain lah ya. Sekarang gini, kalau unit kita memang benar-benar sudah akurasinya bagus, kalau kita cuma sekedar ingin membersihkan laras. Nah, sekarang saya bertanya sama teman-teman, apakah teman-teman harus melepas laras ketika teman-teman ingin membersihkan alur laras? Nah, itu jawabannya gimana teman-teman? Kalau menurut saya, kalau unit kita akurasinya sudah bagus, kalau kita cuma sekedar membersihkan laras, kalau laras ini unit kita ini nggak ada kendala lain-lain, cuma ingin membersihkan, itu jangan dilepas teman-teman ya. Sayang kalau kita lepas laras itu ya. Kalau kita seumpama kita membersihkan laras ini nggak dilepas, otomatis laras ini kan ada oreng teman-teman ya, ada oreng karet. Kalau kita pakai pertalit, bensin istilahnya ya. Nah, pertanyaan saya, kuat nggak karet sil ini, oreng ini kalau kena minyak? Mekar nggak dia? Rusak nggak dia? Setahu saya oreng itu ada yang mudah rusak kena minyak, ada yang kuat, ada yang tahan. Kebetulan saya agak sedikit tahu kalau masalah perpak oreng-oreng, karena saya bekerja di motor ya. Kalau kita nggak lepas, kalau kita lepas oke, kita pakai pertalit bisa, pakai thinner bisa, kalau cuma untuk membersihkan larasnya, itu semua bagus itu semua bagus. Cuman kalau istilahnya larasnya dilepas, kalau nggak dilepas kan bahaya di seal. Buktikan kalau nggak percaya teman-teman ya. Makanya kalau unit kita akurasinya sudah bagus ya, akurasinya sudah maksimal, kalau kita cuma sekedar ingin membersihkan itu nggak usah dilepas-lepas, nggak usah kotak-katik. Buka peredam ya, buka peredam dari ujung ya. Ya udah, tetap posisi standby di unit, kita masukin, kita dorong ke belakang. Itu makanya jangan pertalit, jangan yang aneh-aneh, minyak kayu putih. Itu jaminan 100% aman, 100% bersih. Karena aku nonton di channel YouTube temen ya, itu bagus. Cuman kalau laras kita lepas, membersih pakai apa aja monggo silahkan. Yang penting jangan pakai benda yang keras. Intinya untuk gosoknya itu jangan pakai benda yang keras, benda yang lembut. Mau cairan apa aja, yang penting intinya cara itu untuk tujuan untuk membersihkan itu bagus. Cuman lebih aman, lebih simpel, udah terbukti itu cuma minyak kayu putih kalau menurut saya.
Nah, kalau teman-teman istilahnya mempunyai cara lain, istilah yang ingin teman pakai ya monggo, cuman resikonya cairan itu merusak komponen lain nggak kalau laras ini waktu membersihkan nggak dilepas. Itu loh yang saya maksud. Jadi saya ulangi sekali lagi, kayak pertalit, kayak thinner, kayak pembersih lainnya ya itu ya bagus, nggak ada masalah kalau laras ini dilepas, seal orange dilepas. Takutnya kalau nggak dilepas, posisi masih standby di unit kayak gini, waktu kita dorong ada cairan yang masuk, takutnya nanti bisa merusak rusak karet o-ring lainnya gitu loh. Jadi kalau saran saya untuk teman-teman, kalau ini membersihkan laras, kalau unitnya masih bagus, akurasinya cuma sekedar ingin membersihkan, jangan dikotak-atik biar akurasi nggak berubah-ubah. Terkecuali kalau teman-teman istilahnya mau dibongkar habis unitnya ya monggo, mau dicuci pakai sabun ya monggo, mau direndam pakai pertalit ya monggo, tapi kan kita ganti o-ring otomatis ya. Tapi kalau sekedar ingin membersihkan, sekedar ingin bersih aja, kita nggak mau lepas-lepas, yang positif saya berani jamin aman cuma minyak kayu putih, itu ndak ada lain menurut saya, setahu saya. Tapi kalau teman-teman istilahnya mempunyai pembersih laras yang lebih dari itu, yang lebih aman dari itu ya monggo, kita mempunyai hak masing-masing, kita mempunyai asumsi masing-masing ya. Yang penting kita nggak ada perdebatan di sini, ini murni berbagi aja ya sama teman-teman ya. Ini no debat lah, ini kita berbagi aja, nggak lebih nggak kurang, sambil menjalin silaturahim yang lebih baik. Oke teman-teman, itu tadi ya penjelasan saya masalah pembersih ya, masalah alur untuk membersihkan alur laras ya. Semua pembersih bagus, cuman bagaimana kita menempatkan dan posisinya bagaimana. Kita lepas laras atau kita masih di unit utuh aja, nggak dikotak-atik ya. Kalau kita itu tak ulang lagi, kalau kita posisi nggak bongkar-bongkar unit, kalau kita pakai pertalit jangan, bener-bener jangan. Itu kalau karet sampan o-ring ini nggak mampu, nggak yang bagus bener, dia nggak tahan sama pertalit minyak itu ya, dia bisa ngembang rusak. Kalau sampai pertalit itu masuk ke dalam unit, kalau kena o-ring lainnya pun akan rusak, dia akan melepuh atau akan rapuh dia ya, akan rusak. Takutnya nanti ada kebocoran atau meledak unit teman-teman. Ini bukan nakut-nakutin, ini real teman-teman ya, saya berbagi apa adanya, menurut saya bagus, demi aman, demi nyaman semua kita pakai pada unit kita masing-masing. Itu tadi, kalau terkecuali kalau kita ulang lagi, kalau dibongkar habis monggo. Tapi kalau kita santai, kita cuma sekedar bersihkan laras, iseng-iseng bersihkan laras, itu cuman satu menurut saya yang udah teruji, terbukti, minyak kayu putih itulah. Kita lepas ujung ini ya, kita pakai kapas, ada pembersih itu tutorial, udah ada tutorial ya, cara membersihkan laras yang baik dan benar itu ada ya, ada di tutorial saya. Pokoknya jangan lain-lain cairan minyak kayu putih kalau ini kita nggak dibongkar-bongkar. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman ya. Mohon maaf untuk yang senior, ini nggak ada motif menggurih, ini murni berbagi. Oke, jangan lupa dukungannya ya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.